Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamir Rufdin, NIM 2210417835 kelas F. Saya akan membacakan tugas UAS dari pengantar mata kuliah pengantar ekonomi dosen Rikola Dewirawa SEM. Baik, saya akan langsung membacakan soal yang pertama. Jelaskanlah bahwa terjadinya perubahan harga dapat menimbulkan pengaruh berbeda dalam hal jumlah permintaan barang-barang antara barang perlu dengan barang mewah. Kemudian kaitkan jawabannya dengan elastisitas harga untuk permintaan, price elasticity of demand. Kemudian jawabannya untuk nomor 1. Perubahan harga sedikit saja mempengaruhi permintaan barang perlu. Oleh karena itu, untuk barang perlu memiliki permintaan yang bersifat inelastis. E lebih besar 1, persentase perubahan QD lebih kecil daripada persentase perubahan harga P. Jadi persentase perubahan harga akan mengakibatkan persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dari perubahan harga. Perubahan harga sangat mempengaruhi permintaan barang mewah. Oleh karena itu, untuk barang mewah memiliki permintaan yang bersifat elastis E lebih besar banding 1. Persentase perubahan QD lebih besar daripada persentase perubahan harga P. Jadi perubahan harga akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar pada jumlah yang diminta. Kemudian soal untuk nomor 2 dan beserta jawabannya. Jelaskanlah kelebihan dan kekurangan pasar dengan persaingan sempurna, pasar oligopoli dan pasar monopoli dari sisi firm dan dari sisi konsumen. Dan untuk jawaban nomor 2, yang pertama, kelebihan persaingan pasar sempurna yaitu di dalam pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Pembeli diberi kebebasan untuk membeli para produsen yang manapun dalam jumlah berapapun tanpa khawatir akan terjadi kenaikan harga. Pembeli berada pada posisi yang menghasilkan kepuasan yang maksimum. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produksi. Dalam jangka panjang hanya mendapatkan laba normal, di mana laba normal terjadi jika harga sama dengan biaya produksi. Seluruh sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan corak dan penggunanya adalah sedemikian rupa sehingga tidak dapat corak penggunaan yang lain dapat menambah kemakmuran masyarakat. Kemudian yang ketiga, kebebasan bertindak dan memilih di dalam pasar persaingan sempurna. Tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga. Terus yang keempat, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha yang lain atau dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain. Dan untuk kekurangan persaingan pasar sempurna, yang pertama, tidak mendorong inovasi. Mudahnya perusahaan-perusahaan masuk ke dalam pasar didorong oleh kemudahan dalam meniru produk yang dihasilkan oleh produsen pendahulu yang menikmati keuntungan lebih besar. Terus yang kedua, kekurangannya membatasi pilihan konsumen. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen pada pasar persaingan sempurna identik satu sama lain sehingga memiliki pilihan yang terbatas dan dalam menentukan barang yang dikonsumsinya. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang tidak merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Yang keempat, perilaku perusahaan dalam jangka pendek. Produsen dalam pasar persaingan sempurna biasanya produsen kecil dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh. Perusahaan akan membandingkan antara penerimaan total yang diterimanya dengan biaya total yang dikeluarkan. Dan kemudian kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Untuk kelebihan pasar oligopoli, yang pertama, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Yang kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi.
Yang ketiga, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Untuk kekurangan pasar oligopoli, yang pertama, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi beberapa produsen saja. Kedua, kebijakan produsen terbesar, biasanya terlaris, sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Dan ketiga, oleh karena promosi sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. Yang keempat, sering terjadi perang harga antar produsen. Berikutnya, kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. Kemudian yang keenam, kemungkinan banyak hak paten atas suatu produk tertentu sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan produk yang sama. Yang ketujuh, cukup sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedelapan, peluang munculnya eksploitasi yang berlebihan dalam kegiatan pasar menjadi lebih besar. Dan untuk 9, perusahaan yang sudah memiliki jam terbang lebih tinggi memiliki peluang menikmati skala ekonomis sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan menurunkan harga pasar. Hal ini tentu merugikan perusahaan di bawahnya atau pendatang. Untuk kelebihan dan kekurangan pasar monopoli, kelebihan pasar monopoli yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovasi monopoli yang diberikan pemerintah dalam bentuk penghargaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi kalangan perusahaan. 2, menjaga kestabilan ekonomi, mampu menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi terhadap produk maupun jasa. Adanya perusahaan lain dengan menawarkan produk maupun jasa yang sama hanya akan buat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. Yang ketiga, melindungi hak kekayaan dari seorang individu, mampu digunakan untuk melindungi hak kekayaan dari seorang individu dengan potensi melakukan pengembangan serta inovasi meskipun pada akhirnya nanti memang diperlukan dan dibutuhkan agar tetap laku di masyarakat. Dan kekurangan pasar monopoli, yang pertama, perusahaan bisa bertindak sewenang-wenang monopoli karena pasar dikuasai oleh seorang penjual dapat memberi peluang bagi perusahaan tersebut bertindak sewenang-wenang sehingga akan merugikan konsumen. Yang kedua, perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal. Adanya kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual. Bahkan perusahaan tersebut mampu memanipulasi kelangkaan produk. Yang ketiga, munculnya ketidakadilan atau diskriminasi. Salah satu kekurangan lain dari pasar monopoli adalah ketidakadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen atau pembeli. Kondisi ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Kemudian soal yang untuk nomor 3, jelaskanlah mengapa alat untuk mengukur yang paling menyeluruh bagi output nasional adalah GNPP, Gross National Product. Dan jawaban untuk soal nomor 3, Gross National Product atau disingkat GNP adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk atau warga negara dimanapun lokasi produksinya. Dengan demikian, produk nasional bruto akan memperhitungkan jumlah seluruh output warga negara dimanapun berada termasuk yang bekerja di luar negeri. Baik, itu saja untuk tugas UAS pengantar ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.